Paksa aja. Oke, ya kita lanjut ya. Tadi saya mulai lagi terkait persyaratan. Gimana sih persyaratan KTI itu? Ada dua yang utama, yaitu terkait akademik dan juga terkait administratif. Di mana kalau yang akademik tadi yang saya sudah jelaskan bahwa ini berhubungan dengan kalian sudah melewati dari semester 1 dengan semester sampai dengan semester 5. Kemudian terkait administratif. Nah, terkait administratif kalian tuh berarti sudah harus registrasi. Makanya saya udah berapa kali saya ingatkan mahasiswa harus semua registrasi karena itu adalah persyaratan kalian untuk mengikuti KTI. Kemudian juga telah memenuhi administrasi pendidikan, nanti KTI ini memang akan ada surat edaran lagi terkait pembiayaannya dan biasanya sebelum sidang seminar proposal ataupun sidang hasil kalian sudah harus melunasi pembayaran KTI-nya. Nanti kalau ini berapa nominalnya atau apa ini belum ditetapkan dan juga bukan dari prodi yang menetapkan ya. Nanti ini dari bagian keuangan dari manajemen, tapi nanti jika sudah ada suratnya akan saya share. Oke, kemudian next. Nah, ketentuan penyusunan KTI studi kasus. Pertama, proses penyusunan KTI ini maksimal 1 semester. Jadi nggak ada ya tambahan waktu karena memang kalian harus selesai sebelum yudisium. Jadi ini maksimal 1 semester. Detailnya sih KTI ini memang tidak sampai 1 semester ya, malah kurang. Jadi sekitar efektif itu kalian berarti mulai dari Maret, April, Mei, Juni, efektif itu 3 bulan. Cuma 3 bulan karena harus menyelesaikan penyusunan KTI. Kemudian dalam melakukan penyusunan KTI studi kasus, kalian melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing minimal 8 kali. Minimal ini ya 8 kali. Kenyataannya sangat bisa jauh lebih banyak. Kalau kalian if you think you are smart enough mikirnya, oh saya nggak usah banyak-banyak, saya 4 kali bisa. Nah itu tapi kalian belum memenuhi syarat untuk seminar proposal ataupun sidang hasil. Karena untuk seminar proposal pun kalian harus kalau untuk seminar proposal minimal 6 kali. Seminar proposal 6 kali, di hasil minimal 8 kali. Tapi ini udah all in pembimbing 1 dan pembimbing 2. Tapi kenyataannya itu biasanya bisa di atas 12 ataupun ya di atas 12 kali lah. Tapi memang itu tergantung koordinasi kalian dengan para pembimbing. Oke, kemudian nanti di panduannya juga sudah saya sertakan lembar bimbingan. Nah itu harus kalian isi dengan materi bimbingannya dan nanti kalian koordinasi dengan pembimbing untuk tanda tangan validasi bahwa benar sudah dilakukan proses bimbingan. Oke, kemudian berapa askepnya itu seperti apa? Seperti yang kita sudah sepakati di awal bahwa pengambilan data kalian adalah kalian melaksanakan askep langsung kepada 2 klien. 2 klien yang kemarin di bulan Januari, Februari sudah kalian lakukan, yaitu dengan pendampingan ada dosen pembimbing ataupun juga perawat ruangan. Kemudian apabila kalian melebihi batas waktu, di mana kalian ini yudisiumnya itu harus di awal Juli, apabila kalian melebihi batas waktu tersebut, maka mahasiswa akan mendapatkan sanksi membayar administrasi lagi. Jadi kalian harus ada prolong, maksudnya itu jadi ada perpanjangan semester dan itu nanti jadi harus bayar lagi. Makanya please follow the timeline. Jadi ikutilah aturan waktu yang telah ditetapkan. Oke, kemudian target kompetensi dari KTI-nya ini apa aja? Nah, ini nanti pertama kalian harus menggambarkan terkait settingnya kan, kalian misalnya ada yang di Fatmawati, ada yang di Pasar Rebo, ada yang di Depok, ada yang kalian jelasin gimana setting rumah sakit itu. Kalau kalian juga identifikasi terkait kasus yang kalian ambil itu gimana data statistiknya itu dalam 3 bulan, 6 bulan terakhir. Bagus kalau datanya itu semakin lengkap semakin bagus. Kemudian juga kalian melakukan proses asuhan keperawatan dari mulai pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi pada 2 kasus kelolaan. Nah, pada 2 kasus itu setelah kalian jelaskan semua proses askepnya, kalian membandingkan bagaimana perbandingan antara teori yang kalian jabarkan di bab 2 dengan aplikasi atau tinjauan kasusnya di bab 3. Kemudian kalian menjelaskan perbandingan itu dalam bentuk dokumentasi laporan studi kasus. Dan setelah kalian bisa membuat laporan studi kasusnya, tentunya kalian harus bisa mempertanggungjawabkan atau mempresentasikan studi kasus itu di seminar
proposal dan juga sidang hasil secara individual. Kayak saya bilang sekarang kalian masih proses belajar nih berapa minggu ke depan ya, sampai sekitar April sebelum Lebaran tuh, akhir April kan masih proses banyak tugas-tugas kelompok. Nah, belajarlah mengerjakan tugas kelompok itu dengan baik karena itu masih kelompok. Kalau di KTI, this is your individual work. Itu adalah kerja kalian individu. Di situ akan lihat di mana mahasiswa yang bisa berproses dengan baik dan mahasiswa yang selama ini juga tugas kelompok cuma nitip nama doang. Nah, itu akan kelihatan. Oke, kemudian gimana peraturan dan tata tertibnya terkait KTI? Pertama yaitu yang bahwa kalian memang mendapat kasus kelola runtik studi kasus yang sudah kalian lakukan di PKK KMB 2 dan juga maternitas. Askepnya dilakukan minimal 3-5 hari dengan melibatkan ada perawat ruangan ataupun CI. Kemudian kalian melakukan bimbingan studi kasus dari mulai pengkajian sampai daftar pustaka minimal 8 kali, itu yang ke pembimbing 1 ya, itu sampai dengan sidang hasil. Kalau untuk Semprov bisa sekitar 6 kali lah. Setiap bimbingan wajib didokumentasikan dalam lembar konsultasi. Ini yang membawa dan memfasilitasi adalah mahasiswa, bukan dosen. Dosen nggak akan mikirin lembar bimbingan kalian, tapi itu nanti jadi prasyarat kalian buat untuk bukti untuk seminar proposal dan juga sidang hasil. Itu salah satunya yang saya minta adalah lembar bimbingannya. Kemudian salah satu syarat mengikuti ujian sidang adalah apabila mahasiswa sudah di ACC. Jadi kalian untuk seminar proposal dan sidang hasil harus mendapatkan ACC dari pembimbing utama. Jadi kalau pembimbingnya udah bilang oke, sudah boleh seminar proposal, baru saya sebagai koordinator akan menjadwalkan jam berapa, terus siapa nanti pengujinya, dan itu baru kalian akan ketahui setelah mahasiswa mendapatkan ACC dari pembimbing utama. Bimbingan dapat dilakukan secara langsung ataupun email, itu kesepakatan. Jadi silakan koordinasi dengan masing-masing pembimbing bagaimana jenis bimbingan yang akan dilakukan untuk proses bimbingan KTI-nya. Dan juga waktu bimbingan ditentukan oleh pembimbing sesuai dengan kesepakatannya masing-masing. Jadi bina hubungan yang baik dengan para pembimbing. Pembimbing juga tidak hanya punya tugas untuk membimbing mahasiswa KTI, tapi mereka juga punya tugas pengajaran, ada tugas akademik, ada tugas administratif dan lain-lain. Jadi silakan kalian belajar berkomunikasi dengan baik dengan para pembimbing masing-masing. Oke, kemudian seminar proposal dan sidang hasil. Oke, seminar proposal itu dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Mei. Berarti ini setelah Lebaran ya. Ya, jadi seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Mei, sedangkan kita akan melakukan apa namanya? Wait. Sorry, ini ada ya. Jadi seminar proposal itu 11 sampai dengan 13 Mei, sedangkan nanti libur Lebaran itu dari mulai tanggal 1 sampai sekitar tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei ya. Jadi saran saya adalah pastikan proposal studi kasus kalian itu selesai di akhir April sebelum kalian ini libur Lebaran ya. Karena nggak tahu juga nih kira-kira pembimbingnya mau nggak digangguin libur Lebaran gitu kan. Kalau libur itu adalah hak pembimbing ya untuk dia bersama keluarganya dan lain-lain. Jadi pastikan mahasiswa sekarang kita masih di tanggal 23 Maret, kalian masih punya waktu sekitar 5 minggu ya. Ya, 23 Maret berarti masih punya waktu dari ya 1 2 3 4 5. Kalian punya waktu sekitar 5 minggu sampai dengan akhir April. Nah, itu pastikan proposal kalian sudah selesai. Nah, kenapa? Karena sebelum kalian seminar proposal, itu kalian harus mendapatkan ACC. Jadi harus ada bukti bahwa pembimbing satu menyetujui mahasiswa tersebut untuk seminar proposal di tanggal 9 atau tanggal 9 sampai 10 Mei. Jadi di hari Senin sampai Selasa tanggal 9 sampai 10 Mei, saya sebagai koordinator akan merekap siapa saja mahasiswa yang sudah disetujui untuk sidang proposal. Karena jumlah kalian agak banyak, yaitu sebanyak 60 orang, sidang proposal saya rencanakan itu dilakukan dalam 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13 Mei. Jadi satu hari itu sekitar 20 mahasiswa. Jangan mendaftar, nyamain nanti, oh bisa semua di Jumat, jangan itu. Nanti kejadiannya kalau kayak gitu, pembimbing pun punya capacity ya, nggak mungkin kami
menyidang proposal sehari itu sampai 40-50 mahasiswa. We are human being ya. Kita tuh bukan robot yang bisa nyidang langsung banyak. Jadi akan ada kuotanya tiap hari. Jadi tanggal 11 ada 20 mahasiswa, tanggal 12 20 mahasiswa, dan tanggal 13 20 mahasiswa. Apabila kalian lebih cepat bisa mendapatkan ACC dari pembimbing, itu lebih baik. Tapi kalian baru bisa mengisi link ACC seminar proposal itu pada tanggal 9 Mei. Tapi jangan nanti semua pada tanggal 10 Mei, karena mikirnya saya mau yang ujian terakhir aja Bu tanggal 13, karena kuotanya terbatas. Kalau memang nanti kalian lewat dari tanggal ini, berarti nanti kalian tidak seminar proposal. Oke. Jadi tadi kalian sudah mendapatkan ACC, kemudian kalian mengisi link, nanti saya kasih linknya bentuk Google Form, di mana di situ kalian harus ngasih bukti lembar bimbingan, bukti ACC dari pembimbing, dan juga bukti terkait pembayaran administratif KTI. Kemudian gimana sih mekanisme seminar proposal? Seminar proposal dilakukan dengan 2 penguji, di mana penguji 1 itu bukan pembimbing kalian, bukan pembimbing 1 atau pembimbing 2. Siapa penguji satunya, Bu? Tidak saya share sekarang. Kalian akan mengetahui siapa penguji kalian itu pada hari H-1 sebelum seminar proposal. Nah, apa yang disampaikan di seminar proposal? Di seminar proposal kalian baru menyampaikan terkait bab 1 dan bab 2, yaitu pendahuluan dan tinjauan teori. Jadi di seminar proposal kalian mempertanggungjawabkan terkait pendahuluan, yaitu latar belakang, tujuan rumusan masalah, dan juga tinjauan teorinya. Baru 2 bab yang dibahas di seminar proposal. Oke. Kemudian di sidang hasil. Sidang hasil itu kalian akan melaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli. Ya, 29 Juni sampai dengan 1 Juli. Nah, maka oleh karena itu ACC-nya dibutuhkan pada tanggal 27 sampai 28 Juni. Sama dengan seminar proposal, pada sidang hasil ini kalian juga nanti apabila telah mendapatkan ACC dari pembimbing utama, kalian mengisi link. Di link itu nanti kalian kasih bukti bimbingan, bukti ACC dari pembimbing, dan juga bukti pembayaran KTI-nya. Kemudian sidang hasil ini dilaksanakan juga oleh dengan 2 penguji. Penguji satunya itu adalah bukan pembimbing kalian, dan penguji 2-nya adalah pembimbing 1. Pengujinya ini akan sama di seminar proposal dan sidang hasil, pengujinya akan sama. Kenapa kita buat sama? Karena kita memastikan kalian ada proses belajarnya enggak, ada proses berubahnya enggak di seminar proposal dan sidang hasil. Jadi jangan sampai di seminar proposal dikasih input nih sama pembimbingnya, oh harusnya gini, tapi ternyata kalian nggak merubah. Nah berarti itu di sidang hasil kita akan melihat, oh ternyata tidak ada proses belajar, ini anak kok tidak mengikuti arahan. Gitu. Pembimbing itu sifatnya adalah memfasilitasi dan memberikan arahan, tapi bagaimana hasilnya itu kembali ke individu mahasiswa masing-masing. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo? Ibu, maaf Hilda mau izin bertanya. Iya, boleh. Ibu, kalau untuk perihal nanti praktek gerontik itu berarti di tanggal berapa ya, Bu? Itu nanti setelah Lebaran juga, di sekitar tanggal 17-an, pertengahan Mei. Setelah Lebaran juga PKK-nya. Jadi nanti kalian itu untuk seminar KTI-nya itu akan seminar proposal itu maksudnya seminar proposal dulu, baru nanti kalian mulai PKK dan lain-lain. Jadi sambil kalian PKK, sambil kalian ngerjain revisi seminar proposal dan persiapan sidang hasil. Ya, jadi nanti PKK keluarga, gerontik, dan juga PTM itu kalian sambil ngerjain KTI juga. Oke? Ya. Bu, maaf izin nanya lagi. Untuk prakteknya itu berapa lama ya, Bu? Keluarga itu seminggu, gerontik seminggu, dan PTM juga seminggu kurang lebih.
Berarti kurang lebih 3 mingguan ya, Bu? Iya, 3 mingguan, tapi mungkin nanti akan jadwalnya beda-beda karena di puskesmas itu nggak bisa langsung banyak. Jadi di puskesmas itu kayaknya kita saya belum bisa pastikan sekarang ya. Tapi kemungkinan di puskesmas itu maksimal kayaknya 5 orang bisa masuk. Jadi nanti mungkin apa namanya terkait jadwalnya akan diinformasikan oleh masing-masing koordinator. Tapi jadwal untuk PKK itu semua bisa sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan karena yang di puskesmasnya nggak bisa langsung masuk banyak-banyak mahasiswa. Puskesmas pun masih pembatasan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Apalagi? Ada lagi yang mau nanya? Atau saya mau lanjutkan dulu? Ibu izin bertanya. Iya, Pak Nisa. Yang di proposal itu kan katanya bab 1, bab 2 ya, Bu. Iya, betul. Pendahuluan sama tinjauan teori. Berarti belum ke tinjauan kasus ya, Bu? Belum. Oh, iya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ya. Hey. Ya, siapa lagi? Ada lagi yang mau nanya? Ismi, baru 51 nih. Berarti belum semuanya hadir ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Bu mau nanya, Bu. Oh, ya, Dea, kenapa? Bu, nanti kan kita kan nanti nyari judul kata iya, Bu ya. Iya, betul. Itu kita minta ACC dulu apa gimana, Bu? ACC apa maksudnya? ACC judulnya, Bu. ACC judulnya itu ke pembimbing masing-masing. Oh, ya. Oke, kalau saya sebagai koordinator, saya hanya butuh ACC persetujuan pembimbing ketika kalian mendaftar untuk seminar proposal. Kasih ya, Bu. Oke, ya. Ibu, pembimbing yang anak Bu Vivi itu udah dianiin kan ya, Bu? Iya, nanti saya jelaskan Emma. Sudah saya bagi. Oke, baik Bu, makasih. Ya, oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke. Ya, secara umum mungkin kalian sudah tahu kakak kalian berarti berprosesnya di seminar proposal dan sidang hasil. Tapi belum selesai sampai dengan sidang hasil. Saya tekankan dari sekarang, kalian tidak langsung lulus hanya dengan selesai sidang hasil. It's not over yet. Oke? Jadi jangan terlalu bahagia nanti, oh sudah sidang hasil, saya sudah lulus. Tidak semudah itu, Ferguson. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kalian sidang hasil, kalian itu ada yang namanya, mana tadi ini? Nah, setelah sidang hasil itu ada yang namanya revisi. Revisi ini waktunya juga terbatas. Dan kalian harus segera menyelesaikan revisi ini kalau memang mau lulus. Dan setelah itu, sekarang nih, ada suatu inovasi ya di angkatan ini adalah kalian harus membuat manuskrip ya. Ada manuskrip terkait jurnal. Nah, itu nanti template-nya nanti akan saya share juga. Jadi setelah sidang hasil masih ada 2 step lagi yang kalian harus selesaikan adalah revisi dan juga manuskrip jurnal. Nah, itu bagaimana nanti manuskrip atau apanya nanti, bentuk manuskripnya ini bisa saya share. Bentuk manuskripnya sorry. Ini bentuk manuskripnya mana? Nah, ini adalah manuskripnya. Jadi nanti KTI kalian itu harus bisa dibuat menjadi publikasi ya. Publikasi nanti juga pembimbing akan mengarahkan dari mulai judulnya, nama penulisnya. Nanti kalian ini adalah penulisnya berarti mahasiswa KTI-nya dengan di bawah bimbingan dosennya ya. Jadi nanti jurnal ini akan dipublikasikan di unit penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik Karya Husada. Jadi nanti kan kalau studi kasus kalian itu tebel ya, berapa bisa puluhan atau ratusan halaman, tapi nggak usah banyak-banyak. Maksud saya yang penting saya mah isinya ya bisa kalian pertanggungjawabin. Nah, kalau di manuskrip ini nggak banyak, mungkin kalian bisa mungkin sekitar 5 sampai 10 halaman, tapi bagaimana kalian menyampaikan data yang banyak itu dalam bentuk jurnal atau publikasi. Nah, ini template-nya dari mulai kalian bikin abstraknya, kemudian bikin pendahuluannya, metodologi, hasil, dan lain-lain. Nanti ini mungkin detailnya akan dijelaskan oleh pembimbing masing-masing. Jadi,
Saya tekankan sekali lagi bahwa mahasiswa tidak selesai di sidang hasil, ya. Kalian tidak selesai hanya dengan sidang hasil berarti, oh ya Bu, sidang hasil berarti saya udah lulus ahli madya. Tidak semudah itu, bahwa kalian akan lulus apabila KTI, ya, untuk KTI. Kalian lulus KTI apabila kalian sudah menyelesaikan revisi sampai dengan manuskrip jurnal. Nah, bagaimana timeline-nya? Saya sudah buat timeline-nya. Di bulan Maret ini kita sudah kontrak program tanggal 24 Maret. Setelah saya kontrak program, silahkan kalian langsung berkoordinasi dengan pembimbing masing-masing. Terserah mau bikin grup, mau bikin gimana caranya, mau datengin pembimbingnya or whatsoever, kalian boleh langsung menghubungi pembimbing, tapi dengan cara yang sopan. Saya ingatkan sekali lagi bahwa tugas pembimbing bukan hanya bimbingan mahasiswa KTI, tapi para dosen juga punya tanggung jawab di tingkat 2, tingkat 1, punya praktek mahasiswa praktek klinik mahasiswa juga di di tingkat lain, punya tugas administrasi dan lain-lain. Jadi tolong komunikasinya yang baik dengan para dosen pembimbing. Bimbingan Semprov ini untuk yang sebelum Semprov ini berarti sekitar sampai tanggal 7 Mei. Karena di tanggal 9 sampai 10 Mei kalian sudah harus mendapatkan ACC. Sudah di ACC atau belum untuk seminar proposal. Kemudian seminar proposal saya alokasikan 3 hari, di mana perharinya kuotanya untuk 20 mahasiswa. Setelah kalian seminar proposal, ini adalah revisi dan juga bimbingan sidang hasil dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Ya, ini sekitar, ini kelihatannya panjang ya, tapi kan waktu efektifnya nggak segitu panjang. Makanya mahasiswa pun harus punya perencanaan yang baik. Nah, jadi sampai dengan 25 Juni itu kalian masih bisa bimbingan untuk sidang hasil. Kemudian ACC sidang hasil di tanggal 27 sampai 28 Juni. Kemudian sidang hasil sama dengan seminar proposal dilaksanakan dalam waktu 3 hari, 29 Juni sampai dengan 1 Juli. Revisi juga saya minta, revisi juga waktu terbatas, revisi itu dalam waktu 3 hari, kemudian kalian lanjutkan sampai dengan manuskrip jurnal di tanggal 7 sampai 8 Juli. Kenapa saya harus bilang, Bu, itu jadwalnya bisa ditambahin atau tidak? Tidak bisa, karena kalian harus di yudisium pada tanggal 15 Juli, dan saya masih butuh waktu, dosen butuh waktu untuk mengolah nilai kalian dalam waktu 1 minggu. Makanya KTI ini juga harus selesai di awal Juli. Oke. Kemudian pembimbingnya. Oke, pembimbing pada karya tulis ilmiah. Sekarang ini kita ada 5 dosen, yaitu saya sendiri, ada Pak Odi, ada Bu Livi, ada Bu Sania, dan ada Pak Ridho. Jadi total ada 5 dosen. Memang ya dengan berat hati Bu Vivi tidak bisa melanjutkan di sini. Jadi kemudian yang saya rombak jadinya kelompok Bu Vivi, di mana di situ ada yang masuk ke bimbingan saya juga ada, ke bimbingan Pak Odi ada, ke bimbingan Bu Livi ada, ke Bu Sania ada, dan juga ke Pak Ridho ada. Oke, siapa aja yang mungkin yang kalau yang lain udah tahu ya, yang bimbingan saya ini, yang mungkin yang belum tahu adalah terkait yang bimbingan Bu Vivi. Oke, di Bu Sania itu ada tambahan untuk mahasiswa Bu Vivi-nya itu adalah Farah dan Dini Fitriani dan Farah ya, di nomor 11 dan 12 Dini Fitriani dan Farah itu bimbingan Vivi itu ke Bu Sania dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya Pak Odi. Oke, kemudian kalau saya itu ada tambahan di Dinda ya, Dinda Yulia itu juga nanti ke saya, anaknya Vivi. Kemudian untuk di Bu Livi ada 3 anaknya Bu Vivi yang ditambahkan, yaitu sampai Rosi masih anaknya Podi. Berarti 3 itu di Firda, Emma, dan Gia. Firda, Emma, dan Gia itu jadi bimbingannya Bu Livi. Kemudian di Pak Odi ada 2 yang ditambahkan, yaitu Gebi dan Fadia. Sedangkan di Pak Ridho ada 2 yang ditambahkan, yaitu Vika dan Rizka. Dan pembimbing 1 Pak Ridho dan pembimbing 2-nya saya. Oke, ya itu terkait pembimbingnya. Jadi, kemudian timeline juga sudah saya jelaskan. Jadi yang saya harus ingatkan, ini adalah timeline yang saya buat untuk mahasiswa secara keseluruhan ya. Tapi saran saya, kalian pun harus buat
timeline atau deadline masing-masing. Tadi saya bilang kita kan semprovnya di tanggal 11-13 Mei. Nah, makanya saya bilang sebelum liburan Lebaran, pastikan kalian udah selesai itu bab 1, bab 2. Nah, aturlah kapan bisa menemui pembimbing. Jangan dadakan ya. Saya bilang, pembimbing nggak ngurusin kalian seorang. Bikin jadwal sama pembimbing itu sehari 2 hari sebelumnya. Tanya, Pak atau Bu, saya mau bimbingan kapan, gini-gini. Kalau sekali WhatsApp nggak dibalas, jangan langsung baper. Pembimbingnya sombong banget, gini-gini. Karena kita tidak menerima WhatsApp hanya dari kalian. Jadi, biasakanlah berkomunikasi dengan etika yang baik. Perkenalan diri dulu, jelaskan tujuan, jelaskan maksudnya, dan maksudnya supaya detail gitu. Jangan tiba-tiba, kapan bimbingan? Siapa Anda? Kenalan aja enggak atau apa gitu. Belum tentu semua nomor mahasiswa disimpan nama dosen. Jadi biasakanlah berkomunikasi dengan baik, dan apakah bimbingannya online atau offline atau seperti apa, itu kembali ke hak eksekutif dari pembimbing masing-masing. Saya sebagai koordinator tidak bisa menetapkan standar bimbingan yang paling ideal karena saya pun juga punya style masing-masing untuk membimbing. Oke. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu, maaf, izin bertanya. Siapa yang mau nanya? Ismi ya? Ya, apa Ismi? Itu tadi sini kelewat yang nama Ismi pembimbing satunya Bu Sania, pembimbing keduanya siapa ya? Oke, Ismi. Soalnya tadi lagi di jalan dari Ini laboratorium. nanti saya kirimin kok filenya ke kalian ya. Bentar ya. Yang kelompok Bu Sania, pembimbing 1, pembimbing 2-nya Pak Odi. Kalau yang sama Bu Sania. Baik, Ibu, terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Siapa? Erni? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Iya, kenapa Syakayu? Dalam Apa putus suaranya, Nak? Nggak kedengeran saya? Halo? Nggak kedengeran Syakayu. Ada yang dengar nggak? Atau di saya aja nggak kedengeran? sinyalnya saya, Bu. Oh, sinyalnya Maaf, Bu. Syakayu. Iya, kenapa Syakayu? Dalam pembuatan proposal nanti kita dapat kayak contoh formatnya gitu nggak, Bu? Format apa nih maksudnya? Panduannya kayak misal bab 1 nanti isinya kayak gini, Ini bab ada. 2 gitu. Kan saya udah pernah share juga Ada. ke kalian. Ini panduan studi kasus. Wait, saya share ya. Saya udah pernah share kok yang waktu kalian mau ini, nanti saya share lagi, boleh. Nah, ini panduan studi kasus, di mana di sini ini kan panduan penyusunan. Ada nanti bab-babnya sayang di sini nih ya. Bab 1 itu isinya apa aja, bab 2 isinya apa. Nih, ini bahkan kertasnya itu kalian pakai apa, pengetikannya, nomor halaman, tabel, kemudian ada isinya apa aja, ada halaman sampul, halaman judul, pengesahan. Kemudian ini sistematika nih. Kalau di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika. Kalau di tinjauan teori, nah ini kalian mulai dari pengertian, etiologi, patofis, kemudian penata rasa medis, dan di proses keperawatannya. Ini baru di yang bab 1 dan bab 2. Kemudian di bab 3-nya, nah ini lebih ke tinjauan kasusnya. Kalian akan menjelaskan terkait pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian juga di wait, ini nanti mau saya ini. Di pembahasan. Nah, pembahasannya itu nanti per tahap per tahap proses keperawatannya itu kalian bandingkan antara kasus dengan teorinya. Bagaimana? Apakah sesuai atau tidak sesuai? Seperti apa? Nah, itu kalian jelaskan di pembahasan. KTI yang bagus itu banyaknya di pembahasan dan tidak mengulang. Bukan mengulang kasusnya, pengkajian data pasien. Kalau mengulang itu bukan pembahasan, itu mah kopas dari tinjauan kasus. Tapi di pembahasan adalah kalian membandingkan kasus dengan teorinya. Bagaimana cara membandingkannya?
kalian harus menggunakan referensi lagi, bisa berupa textbook ataupun penelitian lainnya. Dan di terakhirnya kalian penutup, baru daftar pustaka dan lampiran. Di lampiran ini nanti kalian bisa taruh terkait apa sih askep yang kalian bikin di rumah sakitnya, kemudian bisa naruh lembar bimbingan KTI dan bukti dokumentasi bimbingannya dan lain-lain. Oke. Ya, itu Syakayu. Oke. Jelas Syakayu? Jelas Bu, baik. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Oke. Ya, siapa lagi? Selin? Ibu, Siapa? Risna. Apa Risna? Ibu saya mau nanya. Berarti kan udah Ibu bilang ini ya, pembimbing satu saya kan Pak Ridlo, pembimbing dua saya Ibu. Berarti kita udah boleh hubungin Pak Ridlo kan ya, udah hubungin terus kayak Boleh. udah boleh ngatur kayak waktunya bisa bimbingannya kapan kayak gitu kan ya Bu? Bukan ngatur, boleh minta Oh. izin. Yang ngatur Iya, minta bukan izin. mahasiswa, yang ngatur dosen. Ridlo. Iya. Ya, maksudnya kayak gitu Bu. Boleh Iya. kan ya? Boleh, saya sudah mensosialisasikan juga kepada Bapak dan Ibu dosen. Jadi Bapak dan Ibu dosen pun sudah tahu bahwa hari ini kita kontrak program dan mulai hari ini pun kalian boleh mulai berkomunikasi dengan dosennya untuk membuat kesepakatan terkait bimbingan KTI-nya. Oke. Makasih Bu. Ya. Oke. Siapa lagi? Selin, Melania, apa lagi? Andi, ada yang mau nanya? Yesi, ini yang bapak-bapak, Ulil, Nendi, Gerald, mana kok nggak ada yang nanya ini? Jelas nih, bapak-bapak? Fajar ada nggak tuh? Dia suka menghilang, Fajar. Ulil nggak ada ya, Ulil, Fajar ya? Nggak ada kan tuh. Kalau Nendi ada. Nendi ada, Gerald ada, Ulil ada, Fajar nih yang nggak ada berarti. Saya nggak mau ulang lagi, jadi kalau yang tidak datang, berarti silahkan nanti suruh tanya ke temennya yang lain. Kalau nggak nanti ini saya record kalau saya masukin ke YouTube, tapi kasih tahu apa yang tidak datang, saya tidak akan mengulang karena ini dari minggu lalu sudah saya tetapkan bahwa minggu ini saya sosialisasi kontak program KTI. Oke, jadi ya. Maaf ya Bu, kalau berisik. Ya, kenapa itu? Jadi untuk nanti judul KTI itu kita tanyanya ke pembimbingnya ya Bu? Iya, untuk gimana perumusan judul KTI-nya nanti ditunjuk. Apa itu silakan konsultasi ke pembimbing masing-masing. Itu spesifik atau secara umum? Apa? Jadi judulnya itu Bu, kalau dari kampus maksudnya ditentukannya harus spesifik atau memang secara luas aja gitu Bu? Kalau judul sih spesifik ya, tapi nanti maksudnya kan karena ini kalian 2 kasus, nah nanti itu kemarin kita di pembimbing juga sudah ini bahwa nanti tergantung bisa diangkat terkait masalah perawatannya secara kalau memang hampir sama kalau DM sama DM kan langsung tuh bisa dengan masalah gangguan sistem endokrin diabetes mellitus. Tapi kalau misalnya diagnosa medisnya beda gitu ya, berarti nanti dari pembimbingnya akan mengarahkan mungkin per sistem tubuh atau apa. Nah, nanti makanya per pembimbing itu yang akan mengarahkannya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke. Oh, Ulil sama Fajar lagi di jalan. Mana itu? Oke. Ya, siapa lagi? Ada lagi Gerald. Gerald, kemana Gerald? Udah jelas Gerald? Sudah Bu. Oke. Erni, Rosi. Ibu Dinda mau nanya, Bu. Ya, apa Dinda? Kan aku kan sama Bu Rina sama Bu Sania ya. Berarti sempronya pembimbing pertama Bu Rina, terus nanti KTI-nya Bu Sania gitu bukan Bu? Enggak, Neng. Kalian tuh mau semprot gini. Kalian untuk prosesnya dari semprot sampai sidang hasil di pembimbing 1 dulu aja.
Nanti pembimbing 2 setelah kalian sidang hasil direvisi. Direvisi nanti kalian terkait tata letak atau apa itu ke pembimbing 2. Jadi untuk Semprov sampai dengan sidang hasil ini prosesnya itu ke pembimbing 1 aja. Terima kasih. Oh iya Bu, makasih ya Bu. Ya. Oke. Ya, siapa lagi? Nendi, Hana, Ulfa, ada yang mau ditanya? Ibu, saya mau nanya. Ya. Ibu udah ada di kampus? Udah, ini saya di mana? Saya di kampus ini. Oh, soalnya saya mau minta tanda tangan pengendali, kan Oh. harus tanda tangan Ibu. Oke, saya masuk di kampus. Oke, Ada. kirain saya masih cuti, Bu. Oh, enggak. Kemarin cuma itu doang kok. Minggu lalu aja. Saya, Pak Ridlo, Pak Odi, Bu Livi ada di kampus. Oke, Bu. Oke. Ya. Siapa lagi? Jadi nanti saya share lagi ya. Saya baca lagi juga panduan studi kasusnya. Ini di sini ada ada pedomannya. Kemudian ini jadi gimana bikin abstraknya, gimana bikin pendahuluan, tinjauan teori. Nah, ini ada contohnya nih. Kalian bisa lihat tuh. Apa sih covernya nanti seperti apa? Nah, itu bisa kalian lihat terus nanti surat pernyataannya. Wait, saya belum share screen-nya sih. Oke. Nah, ini nanti di panduan ini tadi yang sudah seperti saya jelaskan terkait memang tujuannya itu apa, syarat-syaratnya itu seperti apa, kemudian pembimbingan itu seperti apa, presentasi penilaian. Oh ya, ini saya belum presentasi penilaian ujian seminar proposal itu 30%. Paling besar memang di sidang hasil. Sidang hasil itu 50% dan proses bimbingan 20%. Jadi kalau proses pembimbingan, itu nanti saya dapat nilainya dari pembimbing 1. Batas kelulusan KTI ini, karena dia bentuknya K adalah harus di atas 80. Jika di bawah 80, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus atau harus mengulang kembali. Oke. Kemudian tadi untuk apa bedanya tugas pembimbing 1 dan pembimbing 2? Pembimbing 1 itu yang paling dominan, dia yang menentukan terkait judul, kemudian terkait apa sih yang melakukan proses bimbingan paling banyak. Kalau pembimbing 2 hanya lebih ke tata letak, penulisan dan lain-lain. Jadi memang yang lebih banyak kalian bimbingan ke pembimbing 1. Oke, kemudian ini semuanya tata cara ini tolong sebelum nanti kalian apalagi terkait nanti mau KTI kalian harus diberikan ke perpustakaan 1 ya. 1 itu harus diberikan ke perpustakaan berbentuk hard copy dan itu oh ya kemudian juga saya ingatkan nanti setelah revisi sebelum kalian juga melanjutkan ke jurnal dan juga ditaruh di perpustakaan, kita akan melakukan uji plagiasi ya dengan Turnitin. Jadi nanti semua mahasiswa sebelum sidang hasil lah. Berarti sebelum sidang hasil nanti saya minta semua makalah KTI-nya harus melakukan uji plagiarisme ya menggunakan Turnitin. Harus jelas berapa persen plagiarismenya. Jadi kalau plagiarismenya kalau bisa harus di bawah 30%. Ya, maksimal itu 30% plagiarismenya. Oke. Ya, ini terkait tata tulisnya bisa kalian baca bagaimana halaman dan lain-lainnya. Oke. Jangan pakai ini semua gambar. Ya, siapa tuh? Hesti sama Wiwin di mute. Oke. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ibu, Rosi izin bertanya ya, Bu. Iya. Untuk nanti sebelum Sempro itu ada ketentuan nggak kita melakukan bimbingan berapa kali? Sudah saya jelaskan untuk seminar proposal minimal 6 kali. 6 kali, ya. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu izin nanya. Untuk ya, mana?
Bu, itu bimbingannya offline berarti ke kampus ya, Bu? Bimbingan tergantung kesepakatan dengan pembimbing. Silahkan kalian kontak pembimbing masing-masing. Pembimbingnya maunya offline atau online. Itu adalah hak eksekutif dari pembimbing. Saya tidak bisa mengatur bilang semuanya harus offline atau semuanya harus online. Itu tergantung dari jadwal masing-masing pembimbing. Jadi kalian silahkan berkoordinasi dengan masing-masing pembimbing. Oke, Ulfa? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Ya, ada lagi? Ibu, Iya. izin untuk memperjelas ya Bu, kan sebelum sempro itu bimbingan minimal 6 kali. Itu berarti kita bimbingan di bab 1, bab 2, dan juga judul ya Bu? Iya. Belum masuk ke bab 3 dan seterusnya. Belum. Untuk Semprov baru di judul bab 1, bab 2. Makanya kan judul aja itu anggap aja 2 kali, bab 1-nya 2 kali, bab 2-nya 2 kali, itu kan 6 kali. Makanya saya menentukan 6 kali itu dari situ. Oke. Dan untuk bimbingan misalkan dari dosen pembimbing itu mintanya lewatnya online Ibu. Kan kita harus meminta tanda tangan itu bisa secara online juga atau memang harus ke kampus gitu Bu? Kalau Bu kalian bimbingannya online, nanti kasih aja bukti screenshot-nya. Mau bukti screenshot email, bukti screenshot Zoom, atau bukti apa, itu boleh. Dan nanti tanda tangannya itu boleh nanti terakhir pas kalian memang sudah untuk ACC-nya, ya udah datanglah sekali ke kampus. Kalau memangnya pembimbingnya maunya online aja terus, ya udah sekali aja nanti misalnya. Tapi kalau dikasih bukti screenshot pun nama saya nggak apa-apa, memang ada proses bimbingannya gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya. Ibu, izin bertanya. Iya, apa Nisa? Kan bimbingan pas sempro itu kan minimalnya 6 kali ya, Bu. Itu bimbingan ke pembimbing 1 aja apa sama ke pembimbing 1? Pembimbing 1. Oh, pembimbing 1 aja ya, Bu. Yep. Berarti kalau ke pembimbing 2 itu bimbingannya kita pas apa? Pas yang hasilnya aja? Setelah hasil saja. Pas mau sidang hasil sama setelah hasil. Jadi kalau pembimbing 2 itu kan lebih ke tata letak dan lain-lain. Jadi dia nggak terlalu detail mengatur isinya atau apa. Jadi memang nanti sebelum kalian jadi setelah di ACC sama ACC untuk sidang hasil. Nah, kalian ke pembimbing 2 juga buat nanyain ini gimana Pak, ada nggak yang mau dirubah lagi di tata letak ininya atau apa. Nah, itu boleh gitu. Jadi pas mau sidang hasil sama setelah sidang hasil ke pembimbing 2 itu. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih. Iya. Ya, siapa lagi? Ya, ada lagi yang mau nanya? Tasbil, nih si Pen, Wiwin, Balkis lagi ngapain tuh? Lagi jalan kayaknya tuh. Assalamualaikum Ibu, maaf. Ya Bu. Bertanya boleh Bu? Ya Ulil, kenapa Ulil? Terkait KTI-nya Bu. Kan untuk kasus ya harusnya kan sama Bu ya. Apa tadi mungkin teman-teman yang lain udah nanya ya tadi Bu. Kasus saya ini nggak sama Bu, antara penyakit yang 1 sama penyakit 2-nya nggak sama, tapi untuk di sistemnya tuh masih sama Bu, di sistem perkemihan itu boleh ya Bu ya? Boleh, makanya nanti dari saya bilang di judul nanti pembimbing akan mengarahkan kalau memang sama penyakit kan langsung jelas tuh pada pasien dengan penyakit ini, tapi kalau memang nanti samanya di sistem berarti nanti judulnya akan ngangkat di sistem gitu. Jadi makanya nanti judul silakan koordinasi dengan masing-masing pembimbing, judulnya yang lebih tepat itu seperti apa dengan 2 kasus yang sudah diambil mahasiswa pada PKK kemarin. Oh, oke Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Oke. Oke, ada lagi? Ibu, Hana izin bertanya. Iya, silakan Hana. Terkait plagiarisme, Bu. Kalau kita mengutip dari buku, apakah bisa terkena plagiarisme? Bisa kalau kalian kopas.
Jika mahasiswa tidak melakukan rephrasing atau maksudnya hanya kopas ngambil itu akan terkena plagiarism di uji Turnitinnya itu. Kalau kalian memang kopas itu nanti bisa Turnitinnya bisa sampai 70%, 80%. Nah, makanya itu untuk memastikan kalian tidak kopas, nanti kalian harus uji plagiarism harus di bawah 30%. Makanya belajarlah untuk rephrase, tidak hanya ngambil langsung tapi menggunakan bahasa masing-masing. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Oke. Siapa lagi? Ibu, maaf mau nanya Bu berkaitan dengan pertanyaannya Hana tadi Bu. Iya. Berarti kan saya kan itu Bu untuk apa ya? Untuk kayak daftar tinjauan pustaka di apa ya? Di ASKAP itu kan rata-rata nggak semuanya sih Bu, saya kopas gitu, berarti harus saya parafrase Bu ya, misalnya harus dicantumin di tinjauan pustakanya KTI itu Bu ya. Kalau daftar pustaka itu mah nggak kalian uji Turnitin, yang kalian uji Turnitin itu yang dari bab 1-nya sampai bab 1 sampai ininya aja. Bab 1 sama pembahasan, kalau yang ASKAP-nya itu juga sampai penutupnya. Kalau daftar pustaka nggak diturnitin karena daftar pustaka kan sama gitu kalau daftar pustaka. Bukan daftar pustaka, maksudnya isi di bab 2-nya Bu, kan ada tinjauan pustaka Bu, bukan daftar pustaka, maaf Bu. Gitu Bu. Kan rata-rata kan hampir rata-rata tuh saya kopas Bu, hampir nggak semua sih, tapi ada yang saya kopas gitu Bu. Di apa tuh? Di bab 2 untuk tinjauan pustaka itu misalnya saya masukin di KTI itu otomatis saya harus parafrase. Iya, betul sekali. Harus parafrase. Parafrase. Ya, Oke, jadi Bu. belajar parafrase dari sekarang. Oke. Karena sampai sekarang saya lihat makalah kalian semua kopas rata-rata ya. Sampai sekarang yang paliatif ini saya lihat kopas semua, sampai bahasanya aja saya bilang kan harus membedakan bahasa akademik dengan bahasa populer. Yang kayak kemarin kelompok paliatif saya bilang ada kalimat tanya apa, itu nggak ada di bahasa akademik, karya tulis ilmiah nggak ada seperti itu. Nah itu makanya harus belajar bahwa gimana kalian menskemakan reference yang ada. Jadi dikumpulin dulu definisi, ada 3 definisi. Nah, itu di-rephrase bahasanya. Jadi dari 3 referensi gitu. Itu yang lebih bagus sebenarnya. Di parafrase dari 3 referensi, berarti untuk citasinya masukinnya gimana Bu? Maksudnya langsung dalam kurungnya ada dari 3 referensi kan bisa. 3 yang orang yang kita parafrase itu masukin semua. Bisa. Oh ya, untuk penulisan daftar pustaka menggunakan APA. Silakan cari dari sekarang APA yang terbaru panduannya, bagaimana panduan penulisan di daftar pustaka dan juga panduannya ketika dia di penulisan. Cari APA, American Psychological Association. Jadi kita pakai APA. Oke, Bu. Makasih Bu. Ya. Ya. Siapa lagi? Ada lagi? Ibu, maaf Ismi ya, tanya. masih ada. Apalagi Ismi? Terkait PKK, tapi Bu, tadi itu kan selama 3 minggu ya. Nah itu jadwalnya dari Senin sampai ke hari Sabtu atau sama seperti sebelumnya Senin sampai ke hari Jumat aja? Untuk PKK ini kan kalian puskesmas, kalau yang puskesmas Senin sampai Jumat pagi ya. Kalau kalian puskesmas itu harus pagi. Jadi maksudnya yang kerja pun nanti mungkin izinnya cuma yang pasti puskesmas. Tapi untuk keluarga gerontik itu kan nanti gimana kalian kontrak dengan keluarga dan ininya masing-masing dengan keluarga binaan masing-masing. Kalau keluarga kan nanti itu gerontik pun nanti kan di keluarga. Jadi nanti kan per wilayah kalian dapat tuh keluarga binaan. Nah itu mungkin nggak harus pagi, tapi yang harus pagi memang yang di puskesmasnya. Oh iya, baik Bu. Soalnya terkait jadwal juga gitu Bu. Iya. Nggak seriwa waktu di itu kok Ismi, nggak seriwa waktu di rumah sakit. Ini kayaknya kalau yang semester ini lebih fleksibel kalau saya mungkin, tapi yang lebih banyak memakan energi lebih di tugas akhir ya di KTI-nya. Bener banget Bu. Ya, oke. Baik Bu, terima kasih. Ya.
Oke, ya siapa lagi? Ini kok makin menghilang yang on cam-nya nih. Bu, maaf tadi kan lupa ditinggal bentar ya Bu. Mau nanya yang PKK Bu. Yang PKK keluarga tuh keluarga binaan maksudnya dari kita nyari sendiri apa gimana Bu? Nanti dijelaskan oleh koordinator ya. Beri dosen waktu untuk berkoordinasi dulu dengan para puskesmas. Nanti apabila kita sudah berkoordinasi, kita akan jelaskan detailnya ke mahasiswa. Oke, Ulfa. Ya Bu, makasih ya Bu. Ulfa sambil kerja ya? Iya Bu, Ulfa kerja di Magelang, makanya kalau bimbingan offline kayak takutnya cuma 2 hari 3 hari kan, misalnya bimbingan hari Jumat, nanti bimbingan lagi Kamis kayak gitu. Jadi kan jauh Bu, makanya penanya sekarang offline apa offline. Ya kalau kamu kan kelompok saya kan. Iya, kalau Ibu offline kan ya Bu? Iya, offline saya. Kalau kamu online mah kamu masuk waiting list email saya yang nggak terbuka kalau mau. Enggak Bu, mau bimbingan sama Ibu aja. Ya udah, makanya saya bilang kalau kelompok saya kan udah saya bilang saya mintanya datang aja. Kalau nggak nanti numpuk doang di email ya kalian. Ya Ibu, makasih ya Ibu. Ya, oke. Ya. Ulil, mana Fajar Ulil? Ada nggak beneran Fajar itu? Saya belum lihat si Fajar. Fajar, itu rambut rapihin. Jangan kayak gitu. Saya nggak mau PKK rambutnya kayak gitu, Fajar. Iya, siap Bu, siap Bu. Ya, kamu udah jelas nggak Fajar? Ada yang mau ditanya nggak? Udah Bu, udah. Tadi udah diwakilin sama Ulil. Pasti kamu telat, Fajar. Fajar dia yang kebiasaan telat. Tiap kali saya ngajar, Fajar telat. Ya, oke. Siapa lagi? Oke, sudah cukup jelas berarti? Siap buat KTI? Insyaallah siap Bu. Siap. Semangat nggak? Kok lemes banget sih? Jangan lemes atuh. Apa udah pusing? Deg-degan Bu. Kenapa deg-degan? Takut Bu. Agak gimana gitu Bu. Agak gimana gitu ya? Oh, tenang. Dosen-dosennya baik-baik kok. Tapi kalau mau dosennya baik, mahasiswanya juga harus baik. Makanya saya bilang harus sopan gitu komunikasi sama dosennya. Dan jangan nanti, oh Bu, orang saya WhatsApp langsung bilang nggak dibalas-balas atau apa. Makanya saya tekanin dari sekarang. Bapak dan Ibu dosen pun punya tanggung jawab yang lain, bukan hanya anak KTI. Jadi sama-sama toleransi gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya WhatsApp-nya sekali belum dibalas, ya udah besoknya lagi di WhatsApp. Jangan minta dibalas itu cepet-cepet baru WhatsApp 5 menit langsung ting 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 pakai yang huruf-huruf itu nggak sopan banget ya kalau misalnya kalau ke dosen tuh minta dibalas ini. Kasih waktulah gitu. Kan kami pun ada jam kerja, ada jam harus dengan keluarga, ada jam istirahat gitu. Jadi sama-sama toleransi gitu kalau bimbingan sama dosen. Dan juga kan bimbingannya banyak kan ini 12 ada yang Bu Livi sampai 13 mahasiswa. Nah, itu berarti jangan semuanya minta langsung hari ini selesai gini. Kalau dosennya bilang per hari saya cuma mau 5 mahasiswa dulu atau apa, ya dimengerti. Berarti kalian harus mengatur waktu. Jangan maksa, kok dibedain sih yang ini duluin gini-gini. Ya semua dosen kan kita manusia, kita punya kekurangan juga. Jadi dosen akan menerima kekurangan mahasiswanya dan mahasiswa pun harus bisa menerima juga keterbatasan waktu dan lain-lain dari dosennya. Oke. Ya, tapi yang saya tekankan adalah kalian berarti itu sebenarnya efektif cuma sekitar sebulan untuk persiapan Semprov dan juga sebulan untuk persiapan sidang hasil. Nah, waktu itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak bisa berbalik. Makanya saya bilang, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Atur waktu kalian. Yang menentukan seminar proposal dan sidang hasil bukan dari pembimbing, tapi dari masing-masing mahasiswa. Karena intinya dari seminar proposal dan sidang hasil adalah bagaimana mahasiswa mempertanggungjawabkan yang kalian tulis. Jangan pas semprov atau sidang hasil bilangnya, ini dari bimbingan yang ini, nggak ada hubungan lah. Bimbingan itu hanya fasilitasi, tapi kan yang nulis kalian. Jadi kalian yang harus mempertanggungjawabkan isi dari proposal studi kasus dan juga makalah dari hasil studi kasus. Oke, ada lagi? Jelas berarti semuanya sudah, tidak ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jangan lemes gitu dong, Dea.
nggak semangat banget menghadapi hidup. Jangan berat gitu hidupnya. KTI itu bukan sesuatu yang berat banget kok. Takut Bu saya Bu. Takut? Kenapa? Emang pembimbingnya galak? Tahu deg-degan saya. Deg-degan ya? Aduh. Jangan sekarang deg-degannya kelamaan nanti aja kalau pas sempro sama sidang hasilnya aja deg-degannya ya. Kalau sekarang kasihan, nanti adrenalinnya kebanyakan. Nanti aja pas ini ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dulu terkait karya tulis ilmiah. Semangat, saya ingatkan bahwa memang seperti yang saya sudah sampaikan di awal kemarin ya, semester 6 ini mungkin memang paling berat dibandingkan semester-semester sebelumnya gitu. Tapi bukan berarti ini kayak mission impossible, sesuatu yang berat dan tidak bisa dilalui. Tapi ini ada sesuatu yang ya udahlah to get wow. Saya dikasih reward sama Pak Ridlo nih, banyak banget, terima kasih Pak Ridlo. Nah, jadi memang berat tapi bukan mustahil. Dan kalau memang kalian mau berbahagia dengan wisuda, ya berarti kalian harus kerja keras dulu ya. No pain no gain. Jadi kalau kalian memang mau wisuda tahun ini dengan lulus UKOM, lulus KTI dan lain-lain, jadi kerjakanlah KTI-nya dengan baik dan benar. Berproses yang baik. Saya lebih menghargai mahasiswa saya mungkin kurang cepat atau apa, saya nggak apa-apa, saya bantu berbimbing, tapi tidak berbohong. Toleransi saya terhadap kebohongan itu agak rendah ya. Jadi saya ingatkan dari sekarang, jangan ada manipulasi data, jangan ada membohongi pembimbing, jangan ada tahulah kalian maksudnya. Karena kalian pun nanti akan diangkat sumpah untuk jadi seseorang yang punya keilmuan dan juga punya akhlak yang baik. Ya, jadi saya ingatkan sekarang, kalau tidak tahu atau tidak paham, bertanya, bukan berbohong ataupun manipulasi. Jika ada yang ketahuan, saya tidak segan untuk membatalkan kelulusan kalian. Jadi saya ingatkan dari sekarang, saya nggak apa-apa kalian itu prosesnya lama, kalian nanya lagi atau apa, is okay. Karena itu adalah proses belajar. Tapi kalau kalian berbohong, itu adalah karakter yang tidak bagus dan harus mendapatkan punishment yang sesuai. Jadi saya ingatkan dari sekarang, berproseslah dengan baik, gunakanlah ilmu itu dengan baik, dan juga di jalan yang baik. Oke, jadi itu saja. Apabila silahkan mulai berkomunikasi dengan pembimbingnya, semoga dimudahkan, semoga lancar, dan semoga sukses semuanya. Jaga kesehatan ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paliatif setengah jam lagi ya, berarti ya. Kita close ini dulu, baru nanti lanjut paliatif. Oke. Bye. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih.